Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Electrician Podcast Room hari ini mendatangkan dan menghadirkan tamu-tamu istimewa di ruang podcast kita. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita para tamu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Electrician sudah ada di samping saya Bapak Ramadhani, Master Business. Ya, beliau adalah Kabid Perencanaan ya Pak ya di Dinas Penanaman Modal. Kemudian ada lagi Bu Irmawati SEAKMM sebagai perencana, dan juga ada juga suksesor ini. Kan kita bilang suksesor karena banyak hal yang dilakukan oleh Bu Cud Eliza mungkin ya. Ya. Oke Bapak Ibu, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sudah mampir ke ruang podcast room kami, dan hari ini kita bakal bincang-bincang sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan ini, dan apa ya yang memberikan kontribusi buat meningkatnya iklim investasi di tanah di daerah tercinta kita di Aceh ini. Mungkin dari Pak Ramadhani dulu Pak, bagaimana Baik, Pak? terima kasih Ibu Lana. Sebenarnya sebuah negara, sebuah daerah, apalagi Aceh, alangkah naifnya bila suatu daerah itu tidak memiliki yang namanya sebuah instansi, namanya itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Nah, dengan adanya dinas tersebut, harapan kita adalah bagaimana membangun Aceh melalui pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Nah, tentu di sini kita tidak hanya sekedar menjadikan kantor itu untuk mendukung investasi, tapi bagaimana juga kita mampu mengelola berbagai sumber daya alam yang kira-kira memiliki nilai ekonomi tinggi, dan tentu di situ harus kelola dengan baik, dan juga bagaimana melalui pelibatan investor. Nah, investor itu tidak hanya dari dalam negeri atau PMDN maupun juga dari luar negeri atau PMA. Nah, harapan kita adalah bagaimana kita menciptakan daya tarik tersebut dalam bentuk penyediaan energi, infrastruktur, regulasi, image atau penciptaan Aceh kepada masyarakat di luar sana, bahwasan Aceh itu aman dan nyaman. Nah, ini juga beberapa alternatif indikator yang memungkinkan Aceh itu dikenal sebagai salah satu daerah atau destinasi investasi unggulan ke depan. Nah, itulah yang menjadi harapan-harapan kita ke depan. Tentu di sini juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu menciptakan branding bahwasan Aceh itu layak untuk berinvestasi. Oke Pak, nah mungkin sejauh ini dan kita juga sudah punya pimpinan yang baru dan pastinya harus dengan semangat baru nih Pak. Benar. Apa yang kira-kira harus kita jual untuk luar nih yang dipunya oleh Aceh, karena pastinya Aceh sangat kaya akan sumber daya alam, akan kaya, dan juga saya yakin SDM kita juga mampu gitu ya Pak. Apa sih sebenarnya yang harus kita tingkatkan lagi nih di tahun awal ini nih Pak? Baik, nah harapan kita tahun 2025, harapan baru, pencerahan baru dengan pimpinan kita yang baru, Bu. Nah, tentu di sini kita tidak hanya berbicara beli, tapi bagaimana kita bisa menjual. Menjual itu dalam tanda kutip adalah menjual bagaimana kita memberdayakan sumber daya alam kita ke depan itu melalui pengelolaan dalam bentuk hilirisasi. Nah, ke depan program hilirisasi itu menjadi keutamaan, dan Aceh tidak hanya menjadi daerah yang hanya dikenal sebagai konsumtif, daerah yang menjual bahan baku mentah, tapi setidak-tidaknya barang setengah jadi. Nah, karena lahirlah berbagai industri-industri berbasis potensi yang kita miliki di Aceh, yang dampak itu adalah nilai tambah produktivitas, multiplier effect, sehingga masyarakat bisa menikmati lapangan pekerjaan di Aceh. Nah, ini harapan-harapan kita ke depan, dan kita harus mendukung keberadaan Mualim sebagai pimpinan Aceh 5 tahun ke depan dengan berbagai strategi-strategi yang harus kita bangun mulai dari sekarang, sehingga kita bisa bergerak bersama, seiring bersama dengan dukungan dari berbagai pihak. Oke Bapak, terima kasih. Mungkin ke Ibu Irma ini. Nah, bicara tadi keywordnya hilirisasi gitu ya. Sebenarnya hilirisasi berarti kan ada perubahan bentuk gitu ya. Dari baku mungkin menjadi next step ya untuk diproduksi gitu ya. Dan harus akan ada nanti faktor-faktor produksi yang bertambah. Nah, menurut Ibu Irma nih yang terjadi dan yang sedang dipersiapkan di Aceh ini, hilirisasi apa sih ini Bu? Iya. Jadi kebetulan kita dari Dinas Penanaman Modal, kita ada
kebetulan kita ini dari bidang perencanaan dan pengembangan iklim investasi. Jadi di bidang kita menyiapkan kajian-kajian yang kita siapkan untuk calon investor, terutama bentuk kajiannya itu IPRO, kita menyebutnya IPRO, Investment Project Ready to Offer. Nah, jadi kita membuat kajian-kajian yang setelah kita tahu bahwa banyak potensi. Dari potensi-potensi itu kita melihat peluang-peluang apa yang bisa kita bikin kajiannya sehingga ini bisa kita jual ke calon investor. Hilirisasi yang kita harapkan karena terutama misalnya di daerah barat kita atau juga di daerah timur utara kita produksi sawit cukup banyak. Kita sudah menyiapkan kajian dalam bentuk hilirisasi minyak goreng. Kita sudah siapkan kajian hilirisasi minyak goreng. Kita harapkan kita tidak hanya menjual CPO saja, tapi ada olahannya. Jadi paling tidak menjadi minyak goreng merah. Curah gitu ya. Ya, tapi kalau sudah jadi curah rasanya tinggal mengemas sedikit lagi tinggal kita kemasan, kita tingkatkan lagi. Jadi bahan baku yang ada bisa kita tingkatkan, ada value editnya lah, tidak hanya bahan baku mentah menjadi produk seperti Pak Ramadhani katakan lagi menjadi produk setengah jadi paling kurang. Itu tahap-tahap pertama. Berarti mungkin ya hilirisasi di sektor pertanian sih sebenarnya ya. Jadi minyak goreng berarti dari sawit. Mungkin ada hal lain Bu yang sebenarnya di Aceh ini sangat kaya dan belum tereksplor secara maksimal gitu ya. Iya. Kita tahu bahwa kita di daerah kita dikelilingi dengan lautan ya, pesisir kita letaknya di daerah pesisir, tentu potensi perikanan cukup besar, dan mungkin kita bisa hilirisasi, kita membuat paling tidak ikan-ikan kita bisa kita bikin canning gitu, dibikin pengalengan. Kita bikin pengalengan, selain kita bikin frozen untuk ketika produksi ikan kita melimpah, kita bisa bikin dalam bentuk pembekuan ikan. Artinya banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa digunakan itu oleh calon-calon investor baik lokal maupun internasional ya. Mungkin ke Bu Eliza ya. Ini kan supaya memastikan nih kalau mau invest di Aceh ini sebenarnya perizinannya mudah atau enggak sih Bu? Atau mungkin banyak hal sehingga menjadi ribet gitu. Gimana nih? Kalau berbicara terkait dengan perizinan, sekarang kita bisa dimanapun mengajukan izin itu melalui proses OSS. Jadi online single submission. Nah itu bisa diakses di web OSS. Itu langsung nanti bisa hanya dengan di data awal itu kita menyiapkan NIK kita dan nanti kita tinggal mengikuti flow yang ada di dalam OSS tersebut. Nah OSS ini hal yang menarik untuk investasi saat ini. Karena memang nanti untuk pertama semua investor itu wajib pelaku usaha namanya ya, kalau kita pelaku usaha, semua pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha. NIB. Nah, itu sangat mudah diakses. Berarti kita nggak usah khawatir akan ada calo-calo yang menghambat itu ya. Tidak perlu calo, dan itu kalau memang nanti ada masyarakat yang memerlukan bantuan bisa ke layanan balik itu online, di kantor kita juga ada. Klinik. Ada e-klinik namanya. Nah, jika ada masyarakat yang ingin kita bantukan, siap konsultasi gitu ya. Oke, Bu Cut. Nah, mungkin kembali ke Pak Ramadhani. Sebenarnya Pak, ada nggak itu Pak iklim, maksudnya sesuatu hal yang menjadi bottleneck sehingga iklim investasi di Aceh itu kita melihat nih sekarang ini Pak dari Aceh Economic Forum atau apapun forum ekonomi yang saya lihat itu tumbuhnya hanya dari sisi makanan gitu. Padahal kita punya sumber daya alam tadi Pak Ramadhani. Kira-kira apa sih yang menjadi halangannya itu Pak? Ya baik, berbicara investasi Bu tidak tanpa bottlenecks. Nah tugas kita adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan bottleneck tersebut. Nah itu juga bagian daripada branding kita adalah kalau Aceh ini sini adalah tuan rumah yang baik yang mampu melayani investor dengan berbagai birokrasi yang pro investor. Nah, kami alhamdulillah sudah menciptakan sebuah dokumen perencanaan yang namanya
rencana aksi investasi Aceh tahun 2023 tahun 2026 yang merupakan turunan daripada rencana pembangunan Aceh tahun 2023 tahun 2026. Dan alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun 2025 dan di situ sudah tersebut Bu. Kita mengkolaborasikan dengan berbagai mitra pihak, ada 10 isu-isu strategis, permasalahan nasional internasional dengan permasalahan di Aceh, sehingga kita melihat ada 10 bottleneck yang menghambat investasi Aceh ke depan. Dan kita optimis bila mana semua kita berkolaborasi menyelesaikan 10 bottleneck tersebut, insya Allah Aceh akan menjadi salah satu destinasi investasi ideal ke depan. Nah, salah satunya di antara banyak salah lainnya Bu, yang pertama adalah infrastruktur. Salah satu cuma 9. Jadi infrastruktur ke depan itu Bu, Infrastruktur. nah ini harus kita bangun sedemikian rupa yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan investor. Nah, apakah energi, apakah transportasi, macam-macam. Dan kami senang dengar dari Pak GM tadi bahwasannya energi kita itu surplus. Nah, ini menjadi sebuah daya saing investasi ke depan, dan tentu ini harus kita sampaikan pesan kepada siapapun bahwasannya energi Aceh itu cukup untuk membangun industri-industri berkapasitas tinggi. Nah, yang kedua Bu, sumber daya manusia Bu harus kita bangun sedemikian rupa. Yang dalam artian di sini adalah yang mereka mampu memahami digitalisasi dan juga mereka itu mampu bersaing dengan tenaga luar negeri. Nah, itu 2. Kemudian yang menyangkut dengan kawasan Bu, kita ada 4 kawasan penuntukan investasi. Nah, kawasan itu jangan hanya dipikirkan bagaimana membangun infrastruktur di luar kawasan, tapi juga bagaimana pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dengan berbagai regulasi yang pro investasi. Kawasan apa aja di antaranya? Nah, di antaranya di sini adalah KPPPB, PPKS Sabang, kemudian Kia Ladong, kemudian PPS Lampulau, dan yang terakhir KEK Arun. Nah, ini menjadi menjadi peluang bagi investor untuk melakukan investasi di Aceh, apalagi khususnya terkait dengan hilirisasi. Nah, kita harus mampu menciptakan berbagai regulasi, kemudian juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mereka. Semua harus kita mampu ciptakan. Kemudian yang menyangkut dengan 10 tadi, apalagi Bu Irma, yang terkait dengan hilirisasi. Nah, hilirisasi juga Bu bahagian daripada 10 isu yang harus kita kembangkan ke depan, bahwasannya kita miskin Bu. Sekarang yang kita lakukan adalah kebiasaan kita mancing, jual, kemudian gali, itu jual. miskinnya maksudnya miskin ide atau miskin apa nih Pak? Bisa juga ide, bisa juga policy yang tidak perlu kepada mereka, bisa juga pasar dan sebagainya, kemudian juga dorongan lemah dan sebagainya, sehingga hilirisasi kita tuh hanya mampu kita kembangkan dalam bentuk konsumtif. Dan kita hanya mampu menjual barang mentah, tidak menciptakan barang setengah jadi, apalagi barang jadi. Apalagi creating value nih ya. Dan menciptakan creating value dan juga produktivitas, juga multiplier effect kepada seluruh masyarakat di Aceh. Nah, Ibu, ini hal-hal yang harus kita gali sedemikian rupa sehingga Aceh ke depan itu layak untuk berinvestasi bagi siapapun gitu. Nah, kalau bagi saya berpikir sederhana aja Bu Irma. Kita utamakanlah investor dalam negeri yang mampu membangun upaya usaha di Aceh sehingga mereka itu merasa memiliki, sehingga investasi aset-aset mereka itu akan kembali ke kita lagi. Itu salah satu di antara beberapa hal-hal yang isu-isu yang hal kedua yang terkait dengan UMKM, Mbak. Jadi sekarang kan yang pelaku utama itu di Aceh, malah yang tumbuh itu yang bertahan itu adalah UMKM. Nah, UMKM ini di saat krisis global itu kan mereka yang bertahan. Contoh COVID-19 yang lalu itu malah kita Indonesia ini bisa bertahan karena adanya UMKM. Nah, itu mungkin menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Bagaimana sekarang UMKM yang sudah ada dia bisa naik kelas. Nah, ini programnya juga ada di kantor kita namanya dengan Partners Up. Itu sama di PLN juga ada bagaimana mitra-mitra kita itu terutama para UMKM bisa naik kelas ya. Karena sebenarnya kita menaruh harapan yang sangat besar kepada para mitra UMKM itu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau menurut persepsi dan apa yang di-experience-kan selama ini terkait dengan energi terutama listrik, ada nggak kira-kira masalah gitu ya? Kalau menurut saya mungkin informasi yang tersampaikan kepada mitra kurang, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan juga menjadi catatan bagi kami tadi mendengar daripada presentasi Pak GM. Kita harus mampu membuat literasi yang bahwasannya Aceh itu surplus dengan energinya, karena persyaratan sebuah investasi itu adalah energi, apalagi fokus pengembangan investasi di Aceh itu adalah energi, infrastruktur, tourism, kawasan pengembangan investasi, dan yang terakhir adalah agroindustri. Nah, ini membutuhkan yang namanya energi-energi yang terbarukan ke depan, yang tentunya ini harus kita sampaikan dalam bentuk sebuah buku bahwasannya Aceh cukup dengan energi untuk mendukung
keberlangsungan investasi di Aceh ke depan, dimanapun, apapun, dan siapapun nantinya. Oke, mungkin ke Bu Irma nih, Bu Irma. Ya, karena kita memang Acehnis gitu ya, dan kita sangat cinta Aceh dan berharap iklim investasi meningkat terus karena apa, lapangan kerja juga akan meningkat. Orang tidak hanya berpikir menjadi ASN gitu ya, Bu ya. Ini apa nih kira-kira nih Bu yang bisa dilakukan oleh ya pelaku investasi mungkin ya, atau mungkin instansi-instansi kayak seperti PLN dan instansi yang lainnya untuk mensupport iklim investasi ini, apa nih kira-kira nih Bu menurut Ibu? Benar. Ya memang kita harus mempersiapkan diri, sudah pasti. Kita mempersiapkan diri, salah satunya mungkin kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Atau kita juga berharap dari lembaga-lembaga pendidikan kita seperti universitas yang ada di Aceh ini bisa menyiapkan tenaga-tenaga yang memang dibutuhkan oleh calon investor. Siap pakai. Sesuai Siap bidang. pakai. Artinya bila memungkinkan ada kurikulum yang memang siap dipakai, kurikulum yang bisa dipakai untuk terjun langsung di perusahaan-perusahaan yang akan berkembang nanti. Oke. Mungkin kalau Bu Cut, ada nggak yang kira-kira ingin disampaikan kepada mungkin para pelaku UMKM dulu lah. Bagaimana sih sebenarnya yang mereka mungkin belum mengurus izin gitu supaya ini jadi legal dan terdata nih, sebenarnya berapa banyak sih investasi yang ada di Aceh dan berapa banyak bisnis yang ada di Aceh, mungkin gimana? Untuk Electrizen perlu diketahui bahwa buat izin itu tanpa ada ada payment, tidak ada biaya, free of charge. Jadi bisa langsung buka di web melalui webnya OSS, bisa langsung kalau memang Electrizen yang menjadi salah satu pelaku usaha, boleh datang ke kantor kita. Kita ada desk yang nanti ada teman-teman kita di kantor yang akan membantu sampai NIP itu keluar, NIB itu keluar. Ya, terima kasih Bu Cut. Mungkin terakhir nih sebelum kita close podcast hari ini ke Pak Ramadhani, apa Pak himbauan, pesan dan lain-lain kepada calon-calon investor nih Pak, baik dari lokal maupun yang dari luar sana, atau mungkin orang-orang Aceh yang di luar ayo kemari dong berinvest di Aceh gitu ya. Apa nih kira-kira nih yang bisa Bapak himbau nih? Oke, yang pertama himbauan saya itu kepada pimpinan kita di Aceh, semangat baru, tahun baru, dengan pimpinan baru ke depan, kita menginginkan cara berpikir kita adalah entrepreneurship. Tidak hanya berpikir wirausaha, dan ini akan berdampak positif kepada lingkungan kita semuanya, karena ke depan itu semakin canggih, semakin mumpuni kebutuhan-kebutuhan kita ke depan dalam rangka membangun komunikasi dengan investor. Dan yang kedua adalah siapapun pemimpin kita ke depan, apakah provinsi maupun kabupaten kota, mereka itu tidak hanya melihat menggambarkan bahwasan Aceh kaya, Aceh penuh dengan sejarah besar, itu tidak lagi. Tapi hari ini adalah bagaimana membangun, mengeksplorasi, mengelola sumber daya yang ada di Aceh dalam bentuk action plan, yaitu bagaimana kita ciptakan hilirisasi dengan sumber daya yang ada di Aceh itu yang penuh dengan nilai ekonomi tinggi. Kemudian himbauan kepada investor adalah Aceh is open for investment. Everyone is coming here, we serve them. Yang paling penting adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dalam melayani investasi, siapapun Bu. Dan tidak ada istilahnya quote and quote, pungli apapun, memperlambat, tapi sebaliknya adalah mempercepat, karena dampak daripada sebuah investasi akan menghasilkan investasi yang baru bila kita mulai dengan etika yang baik, dengan ketulusan. Insya Allah Aceh akan maju. Insya Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Aceh itu terbuka untuk investasi, dan begitu investasi di sini berkembang, tentunya lapangan kerja akan meningkat, dan pastinya tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh akan semakin lebih baik lagi. Oke, Electrizen dan semua yang sudah menyaksikan podcast room hari ini, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah singgah di ruang podcast room kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.